pertanyaan yang luar biasa untuk mengkaitkan kondisi dan keadaan masyarakat yang ada. Kembali lagi, kalau mahar yang wajib saja mestinya yang paling mudah kan gitu. Maka mestinya UB rampenya ataupun apa tadi istilah bahasanya tukon. Tukon itu kan ini kasarannya kan mau beli gitu kan ya. Tukon kan tuku berarti mau beli. Aku datang mau beli putrimu kan gitu. Jadi seakan-akan itu bahasa untuk membeli membeli istri, yaitu putri daripada keluarganya itu dengan memberi jumlah yang banyak. Ya, kalau tinjauan hukum Islam itu tidak ada dalil secara khusus, ya. Artinya bukan hal yang wajib secara hukum. Tapi masalahnya adat istiadat ini menjadi hukum. Ya, dalam bahasa Arab kan al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum yang berlaku. Nah, sehingga kalau itu tidak diadakan, kira-kira pihak keluarga perempuan ini mau rela melepaskan putrinya atau tidak? Kalau tanpa ada UB rampe tadi ataupun lamaran yang dengan biaya tidak sedikit atau jumlah besar, kok mereka rela tanpa itu? Ya, itu namanya memberi kemudahan. Tapi kalau kemudian itu menetapkan dan mengharuskan sehingga tidak rela kalau tanpa pemberian saat lamaran, ya itu juga hak mereka. Tapi secara hukum Islam itu bukan wajib, tapi hanya sifatnya hak mereka. Ini terlepas dari pertanyaan. Ada kejadian ya suatu hari ini di daerah Tegal tapi ya masih Jawa Tengah kan berarti. Ada sekeluarga dari pihak laki-laki datang ke perempuan dalam rangka untuk menikahi salah satu putri keluarganya. Intinya lamaran. Itu sudah mulai tradisinya kalau lamaran itu membawa hampir seluruh isi rumah. Ada kulkas, ada apalagi yang seperangkat, ada ya kasur, kemudian dipan apa itu ranjang ya, terus dispenser, ada magicom, ada segala sesuatu yang nanti dibutuhkan untuk hidup bersama sebenarnya. Nah, karena inilah pihak laki-laki nggak membawa hal-hal seperti itu, langsung ditolak. Sehingga setelahnya dianggap batal. Wah, itu benar-benar terjadi. Jadi hanya gara-gara tidak membawa jumlah yang umum menurut mereka, betul-betul batal pernikahannya. Jadi nggak berlanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ya karena pihak keluarganya nggak menerima kelanjutannya, ya sah-sah saja. Secara hukum memang itu sah. Tapi kan sebenarnya si laki-laki dan si perempuan ini jadi keloro-loro gitu loh. Jadi hanya gara-gara tidak membawa harta yang sejumlah yang mereka harapkan, ini tidak melepaskan si perempuannya, akhirnya tidak jadi nikah. Ini ya kecewa, yang ini yang perempuannya juga kecewa. Tapi mestinya kalau menyadari hukum Islam ini menurunkan jumlah yang ditetapkan, ini sedikit menaikkan jumlah yang belum dibawa, kan berarti jalan tengah gitu. Saya kira itu. Ya monggo. Nah, ini Ustaz Fadol itu semangat kalau urusan nggih. Orang desa, terutama kiai itu masih ngomong budaya. Ya baru ringan. Itu karena dia itu angkring itu ada uangnya. Uang itu jangkau bulan kita itu membantu biaya wali matu. Tapi nanti kalau ada perceraian yang menghendaki itu si wanita harus mengembalikan angkring. Di sini angkring DP rokok harus dikembalikan seperti itu. Itu jadi lah. Kiai hukum.
Angkringan itu bukan lamaran. Ya lamaran komplit sih komplit. Salah satunya Pakaian, makanan. enggak, maaf. Istilah angkringan dengan tadi pas lagi lamaran bersama. Ijab kabul. Oh, Karena ada kambingnya berat. komplit banget ini. Ketika mau ijab kabul, ijabnya kan dulu rame-rame nanti Belakangan. selamat berikutnya. Itu bukan bagian ini. Apa subsidi, istilah bahasa kerennya itu mensubsidi untuk acara, begitu. Ngendeng-ngendengnya. Ya kembali lagi dalilnya umum. Kalau bagi Yang penting sama kan nek bercerai yang dari semua wanita itu mengembalikan anggrek tadi. Itu yang masalah itu. ya. Oh ya wajib. Kalau dilihat dari tadi itu bukan bagian dari mahar, nggak ada wajib pengembalian. Mahar Quran tok. Ya berarti yang dikembalikan Quran tok. Nah, makanya harus ada pendataan. Ini katakan lamaran isinya apa saja, itu bukan bagian dari mahar. Itu ibaratnya kan hibah. Pemberian secara cuma-cuma, atau tadi yang istilahnya angkringan tadi untuk memberi bantuan untuk meringankan beban acara walimah. Untuk maknanya bercerai itu harus mengembalikan dulu. Itu kan cerai kan dulu di KUA, belum pengadilan. Ya Pak KUA ya Nurut. suami itu nuruti ya nanggung kan sudah nikah kan. Kalau secara hukum Islam bukan termasuk mahar, maka tidak dikembalikan. Dan kalau perceraian itu yang menetapkan siapa? Yang menetapkan suami, maka pihak keluarga atau istrinya itu enggak ada beban apapun. Ya kan? Yang jadi masalah ketika pihak perempuannya yang meminta cerai. Itu kan dalam bahasa sekarang kan gugat cerai. Nanti kalau ya kan? Itu nanti kalau zaman sekarang KUA nggak bisa menetapkan ya, KUA nggak bisa menetapkan, harus ke pengadilan. KUA itu hanya ya. Berarti KUA hanya memberi masukan-masukan, saran kepada yang mau bercerai, biasanya konsultasi ada. Oh ya, jadi ada. Setelah KUA tidak ngurusin cerai, budaya itu juga. Oh gitu. Jadi sekarang malah nongkrongannya di angkringan sendiri itu. Ya, baik. Jadi kalau tadi Pak Kiai yang menyetujui itu alasannya apa ya juga saya nggak tahu kan. Artinya kalau bicara tentang hukum Islam itu yang mestinya dikembalikan adalah maharnya. Kemudian itu pun kalau yang minta cerai dari pihak istri. Kalau yang menceraikan suami nggak ada kewajiban apa itu angkringan, wong maharnya saja nggak ada dikembalikan. Jadi maaf, walaupun yang menfatwakan Pak Kiai tapi tidak sesuai dengan apa landasan hukum Islam, itu sebenarnya tidak sejalan dengan syariat Islam. Tapi sudah berlalu ya sudahlah lewat. Lagi. Allahu alam. Oke. Demikian. Monggo yang lain atau sudah cukup jam 5 lewat seperempat. Matri. Yang laki-laki melamar. Tapi kalau matriarkat itu dalam yang tahu itu malah si itu melamar yang laki-laki itu baru. Ini adat daerah Sumatera itu ada ya? Minang ya. Nah sekarang apakah adat itu bisa diberlakukan ya karena kita sebagai orang Islam ya. Jadi ini repotnya, ini adat lebih kuat daripada syariat kan itu.
Nah, malah yang seakan-akan menikah itu malah pihak perempuan daripada laki-laki. Itu Allah alam ya, saya sendiri nggak paham adatnya, tapi sepertinya si perempuan itu mengikat si laki-laki sehingga dengan demikian nggak mungkin dia akan nikah dengan yang lain. Kan lebih kuat itu kalau dari sisi mengikatnya. Tapi kalau dari sisi syariatnya itu kan kebalik, ya kan? Itu di Arab ataupun di Indonesia, di Jawa aja nggak seperti itu kan? Ya itu apakah adat lokal yang tidak sejalan dengan syariat bisa dijadikan pedoman dan panutan? Nah ini seharusnya perlu diperbaiki, tapi juga gampang gitu. Jadi kira-kira kalau kita nikah sama orang daerah Minang itu diuntungkan nggak itu? Kalau mau diuntungkan, mari kita ke sana. Kan yang menikah, yang memberi modal yang perempuan kan gitu. Kalau di daerah saya, tapi nggak semua ya, sebagian orang yang daerah pembisnis itu ada di awal antara suami dengan istri harus sama-sama memberi modal. Tapi itu di luar apa tadi? Di luar mahar, di luar pas lamaran. Justru setelah selesai pernikahan, maksudnya setelah akad nikah menjadi suami istri, itu istri harus memberi modal untuk usaha bersama. Jadi umpamanya ini mau usaha modalnya 100 juta, maka istri harus memberi modal 50 juta. Tapi itu dalam rangka nanti ke depan kalau terjadi masalah yang tidak diinginkan, itu jadi harta gonogini. Masuknya ke ya usaha bersama. Karena jangan sampai gonogini tapi istrinya nggak modal gitu loh. Jadi kan ada orang menggunakan kata, wah ini kita bagi dua karena harta suami itu juga harta istri. Lalu disebut ini harta gonogini. Padahal istri nggak punya modal apa-apa dari awal. Tapi hanya menuntut minta separuh dari harta suami. Nah itu yang kemudian mereka membuat aturan. Biar nanti ke depan ada gonogini harus ada modal. Nah, seperti itu. Juga sudah mulai berkembang di daerah Jawa, tapi daerah tempat saya itu ada seperti itu. Ya, tapi tidak semuanya melakukan itu. Itu biasanya yang daerah-daerah yang orang pembisnis. Saya kira itu. Saya kira cukup, sudah jam 5:15 karena maghribnya 5:30. Dan habis maghrib saya juga punya jadwal lain. Saya kira cukup, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.